terasi tuh. Hatinya gue terasi. Oh iya. Untuk persiapan alat bahannya adalah ada kateter, ada urin bag, ya. Kemudian ada kondom, ya. Ini harusnya semuanya dalam kondisi steril untuk pemasukan masing-masing. Kemudian ada infuser, ya, kemudian ada pertemuannya betul. Persiapan alat pelaksanaan itu masih sama seperti yang ada di potongan Arania, di mana kita sudah memakai APD dari tahap salinan, di mana karena tidak mengalami kegagalan kontraksi uterus, sehingga dinyatakan terjadi Arania uteri. Langkah awalnya tadi sudah melakukan semua, di mana ada melakukan KBI dan KBE. Saya kelas kembali untuk KBI karena beberapa masih ada yang belum. Kalau kita di persalinan, lalu ada melahirkan, bayi lahir, ini yang namanya uterus itu masih full terbuka begini. Jadi kalau kita meletakkan tangan di sini ya akan masuk ke sana. Tangan kita lebih kecil daripada kepala bayi. Jadi harus tepat di fornik. Dan memang bukan hal yang gampang menempatkan tangan di fornik anterior, itu bukan hal yang gampang. Jadi ini harus benar-benar kita memasukkan dengan memastikan ya supaya tidak masuk ke fornik ada di sini. Ini namanya porsio. Fornik adalah di bawah antara cervix, tengah-tengahnya antara cervix dan porsio, itu adalah fornik. Ya, sebenarnya fornik ada di kanan kiri, tapi kalau kita tekan kan dengan dirinya yang tekan adalah di bagian ujung menjelang ini ujung porsio. Masih begini, ya kemudian tangan lain menjangkau korpus uteri posterior seluas mungkin. Ya, kemudian setelah kita nyatakan KBI belum berhasil, KBI kembali akan melakukan rujukan, maka kita menggunakan kondom kateter. Persiapan dalam kateter untuk mempersiapkan dari KBI KBE. Kalau kita dipersiapkan dalam kateter adalah kita ada asisten, maka yang persiapan adalah asisten. Kalau memang tidak, kita nyiapkan diri, minta kembali melakukan KBE. Kita persiapan rujukan dengan pemasangan kondom kateter. Ya, kemudian ini pastikan dulu semuanya buka. Sampah kering, kemudian kita cek dulu apakah benang tali pusat. Kayaknya sana benar. Bagus. Ada benang tali pusat. Itu Nanti kan harus mengikat ini. Ya, kemudian membuka kondom kateter. Mintanya debu. Iya. Kita masukkan ke instrumen steril. Ke tempat sampah. Kemudian masukkan juga oli kateter. Ya. Yang ini nanti kita pasangkan di belakang hasilnya sehingga terbungkus, harusnya disiapkan semua, dimasukkan ke bak instrumen. Ya, oke. Kemudian siapkan juga jegel
atau tampon yang akan kita gunakan kita pasang nanti kondomnya masuk untuk mempertahankan supaya Kondomnya tidak terlepas. tidak terjadi resiko infus keluar dari jalan lahir, maka dipasang dengan jegol dan membantu untuk menekan perdarahan jika misalkan ada rembesan-rembesan dari kafum uteri. Ya, kemudian setelah kita siapkan semua alatnya, ya kita memakai satu sarung tangan steril. Kalau di situ kayak sarung tangan bersih ya, GTT ya. Ya, steril. Ya. Kemudian memasangkan selang infus dengan cairan infus yang akan kita gunakan untuk masuk ke baru satu dulu karena ini adalah on steril. Hubungkan dengan cairan infus. Kemudian pasangkan betul, tolong. Belum terkunci. Nggak terkunci ini. Ya, sini bawa sini. Ya, buat mengikat seukuran Yang biasanya Bu. seperlunya aja, dipotong aja sih. Ukuran untuk meletakkan pusat. Panjang kurang panjang. Laki-laki. Ya, oke. Ya. Udah? Masih terpasang jarum ya ini ya. Iya Bu. Ini kan ada sendiri. Kok ada? Ada. Saya harapnya tidak terbawa on steril ya, ini namanya steril. Ini masih terpasang jarum. Iya. Letakkan dulu di Oh, ini ya Bu ya. Penutup bukan. Ya, tadi. Ya, kemudian setelah terpasang, ya kita memakai sarung tangan steril, kedua tangan kita memakainya untuk menghubungkan ya, kemudian pasangkan ini kalau sudah steril ya, hubungkan kondom kateter dengan selang infus. Cici. Ini berumah tangga sudah dari 94. Pernah pakai Gitu. sama-sama, saya mau suami lihat saya kayaknya sudah cici. Ya, ini masukkan kondom. Ini harusnya masih dipakai semen ya. Saya salah meletakkan. Berarti jangan dipasang dulu. Ya, Jangan dipasang dulu. nanti yang ini kalau udah kita masukkan ke terus ini baru dinyalakan. Ya, kemudian ikat dengan benang. Kalau di teknik sayep nggak seperti ini. Saya nggak tahu ikut checklistnya aja karena kalau teknik sayep itu kondomnya dimasukkan ke dalam kateter. Ini namanya kondom infus bukan kondom kateter. Ya. Kalau di teknik sayep itu langsung dihubungkan dengan kateter. Dimasukkan di sini. Dan sekarang sudah ada beredar di pasaran kondom kateter yang sudah terhubung dengan saluran ini. Jadi tinggal menghubungkan saja dengan cairan infusnya. Kan kita mengantisipasi kalau tidak tersedia alat maupun tapi adanya kateter maka bisa kita lakukan pemasangan begini. Untuk memaksimalkan dari fungsi kateter ini maka di ujungnya ini kita harus di ujung sini tapi memang agak sulit licin ke sini ya, di ujung karetnya harusnya ya. Oh, di ujung karetnya Ya, ini kenceng harus kenceng tapi tidak boleh sampai ininya
kejepit. Makanya harus masanya paling jangan di karet yang bisa tinggal, harusnya di ininya, yang jaringan kerasnya. Sehingga tidak menyebabkan hambatan untuk masuknya cairan. Ya kalau kita ini kan saya akan ikatkan di bagian yang keras ini. Kalau di ujungnya ini juga bisa, tapi kita menghubungkannya agak sulit. Pastikan ini kencang. Ikat mati. Minimal diulang 2 kali. Ya. Potong jika benangnya terlalu panjang begini supaya tidak menyebabkan risiko infeksi. Nah, setelah kita siap, maka kita langsung masukkan gunakan sarung tangan panjang karena kita akan masuk ke kafum puteri. Kalau sudah pakai handskun, kita ambil ke sini, belum terkontaminasi ke sana, nggak harus pakai penentang ya. Sampai siku harusnya ya. Kemudian masukkan dan pastikan dulu sama seperti ketika mau ke atonia, pastikan lagi juga tidak ada gumpalan darah. Masukkan kondom kateter langsung ke dalam kafum puteri dengan tangan kita, berarti masuk ke jalan lahir, dibuka dengan labia, tangan kiri membuka labia, masuk ke jalan lahir untuk memasukkan kondom kateter ke dalam kafum puteri. Saya masukkan aja. Kemudian nyalakan selang infus. Kita coba ya, seberapa. Kalau kita nunggu ini terlalu lama, maka harusnya dipencet. Kalau dia udah penuh berhenti. Iya. Berarti sampai kemana Bu? Sampai ini habis. Kalau 500 cc masih uterus masih belum, kontraksinya belum atas benar, masih lembek, masih ada teraba lembek, tambahkan sampai 1000 mili, berarti kemungkinan adalah bisa mencapai 2 abot karena seluruh kafum puteri harus terisi. Ini kadang tergantung pada berat badan bayi. Kalau bayinya makin besar, isinya makin banyak. Ini ya, nih, ini baru terisi mulai ada kontraksi pada bagian, kayaknya harus masuknya harus maksimal ke fundus puteri. Ya. Berarti bukan sampai kafum ya, sampai fundus. Tadi hanya ada 250 cc. Ini butuh waktu, makanya kenapa harus kita peres, karena ini memang tetap dilakukan KBI sambil kita melakukan KBR, kita memasukkan kondom. Tapi jika saat kita memasukkan ini mengganggu, maka bisa agak didorkan dulu KBI-nya, kita bisa memasukkan checklistnya. Tapi praktiknya harus memang tetap KBI. Nah, kita lihat di sini bisa 14 masih ini. Sekarang udah masuk berapa cc? Bisa dilihat. Nih, makin lama dia akan makin panas. Dan setelah ini masuk, ya, ini dilakukan pemasangan tampon atau tampon vagina. Sambil ini menunggu terisi, ya, gitu. Ini kalau dipompa bisa nggak? Bisa. Ya, bisa juga. Ya, stop dulu. Ya, kemudian setelah ini masuk, ya, kemudian kita lakukan pemasangan tampon vagina untuk menekan pada, pasangkan di ujung fornix sini, sama. Ini depan
Ya, seperti kita memposisikan ketika kita KBI. Iya. Ya, pasangkan tampon bisa sampai 4. Iya. Yang penting sampai padat di vagina dan tidak terlihat rembesan darah. Rata-rata biasanya sekitar 4. Masalahnya sekitar 4. Memang buat pasien memang agak membuat nyeri. Ya, setelah tampon terpasang, ini kita harus nampakkan ujungnya karena mempermudah ketika kita pengambilan. Ya, supaya lebih mudah yang kita tarik adalah ujungnya. Tapi tidak kelewat-kelewat begini enggak, maksudnya tidak masuk semuanya, tapi begitu kita buka vagina kelihatan ujung tampon. Ya. Kemudian setelah itu terpasang, kita pasangkan kateter poli. Ya. Untuk menyiasati karena terpasang ini pasien tidak akan mungkin BAK sendiri, sehingga dilakukan door kateter. Pemasangan door kateter ini sudah siap gini ya. Kemudian ya letakkan di atas bengkok karena begitu nanti kita ini masuk langsung akan keluar. Ya, pasangkan kateter. Ya. Kemudian setelah ini masuk terlihat urin keluar, kunci ya dengan menggunakan NaCl bisa atau bisa juga menggunakan aqua pada bagian berapa cc? 10 cc. Ya, masukkan. Kemudian baru kita hubungkan dengan sekali lagi urin vagin harusnya adalah steril. Apa bisa juga kalau mau terjadi urin bag bisa ini juga dikunci dengan menggunakan ditutup, dikancing, urinnya dikancing. Tapi ini akan mengganggu kontraksi kalau kita tidak rajin melakukan kontrol urin, sehingga ada baiknya karena ada teman-teman yang merujuk hanya dipasangkan ini, tidak dipasangkan BC. Misalnya ketika mau BAK, tapi kalau pasien tidak bisa mengontrol rasa nyerinya akibat terpasang ini kan mengakibatkan kadang urinnya akhirnya bocor. Lebih aman gunakan kalau di itu pakai urin bag kan? Hubungan dengan urin bag, ya, kemudian lakukan fiksasi supaya tidak tertarik-tarik. Ini plaster bagian ujung lipat paha. Ya, sehingga ketika pasien bergerak tidak mengganggu karena kadang ketinggian pasien ini seringnya adalah menyebabkan bocor urin, pasien juga sakit karena ada kan ini sudah dikunci dengan cairan, sehingga kadang blasnya menjadi nyeri dan resikonya bisa menyebabkan infeksi. Ya, banyak saya temukan kalau ada yang tidak merujuk tidak seperti ini, ya, ini harus difiksasi di sini dengan plaster. Ya, dan kalau menggunakan celana misalkan dengan celana dalam, ya ini masukkan ke celana dalam yang ke atas, kemudian baru diletakkan di samping sehingga tidak menyebabkan kesulitan ketika pasien mengenakan celana dalam. Oke. Kemudian setelah ini terpasang semua, ya kemudian bereskan alat, pastikan kontraksinya sudah membaik. Sudah habis itu saja. Masih sedikit. Coba sekarang kita lihat. Nih. Jadi makin makin isi fundusnya, ya ini akan makin keras. Sekarang coba dipompa. Nah, ini 220 baru sekian. Maka harus kita siapkan paling tidak 2 pelapot infus minimal adalah gitu. Tapi pastikan kalau sudah 1 pelapot kalau sudah kontraksi sudah membaik, sudah teraba, TF ini berarti 1 jari di bawah simpisis, berarti di bawah pusat, berarti sudah kontraksi sudah baik. Maka ulasan kita hentikan, dipertahankan dalam waktu 24 jam dan dilepaskan dengan secara bertahap. Ya, setelah 24 jam, ya diobservasi, lepaskan tamponnya dulu, tunggu 15 menit baru
kurangi cairan, ya paling tidak setiap jamnya adalah dikurangi 100 cc. Ambil 100 cc, tunggu lagi nanti, ya 1 jam berikutnya kurangi lagi 1 cc, ya, kemudian baru pada 4 jam berikutnya baru dilepaskan semuanya kalau memang kondisinya aman, tidak ada perdarahan. Ya, jadi nggak sampai pelepasan. Jadi itu nguranginnya pas waktu udah tempat rujukan ya Bu? Ya? Ngurangin cairannya itu berarti pas waktu tempat rujukan? Iya. Oke, sampai di sini ada yang perlu diklarifikasi? Jadi tadinya dari KBI KBE belum berhasil, maka dilakukan rujukan kan tadi kan? Ya, rujukan dengan pemasangan kondom kateter. Ada asisten, biarkan asisten menyiapkan semuanya dengan persiapan yang sama. Yang satu, ya urin bag, polik kateter, kondom kateter dan selang infus tas cairan. Kemudian pastikan tersedia juga pengunci untuk kondom kateter, untuk apanya? Untuk saya kelupaan yang mengambilkan cairan ini. Untuk pengunci, ya, urin kateternya kasih kunci, ya sehingga dalam rujukan ini akan tidak mengganggu dan juga tidak mengganggu kontraksi karena kondisinya selalu dalam kondisi kosong. Ya, setelah itu bereskan alat, buang urin, ya. Kemudian buang ke tempat sampah kering. Celupkan handscoon ke dalam klorin, lepaskan secara berbalik. Ya. Siapkan bakso kuda untuk proses rujukan. Apa saja? Bakso kuda. B-nya? Biaya. Terus? O-nya A-nya? ala A-nya? Kendaraan. S-nya? Surat. O-nya? Obat. K berikutnya? Kuda? Buka internet. Saya juga akan lupa sekarang lagi plan ini. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita ngerujuk pastikan itu semuanya. Yang jelas kalau sekarang sudah bakso biaya itu kalau sekarang sudah BPJS, maka pastikan rujukan ke tempat vaskes yang menerima BPJS sehingga bisa menurunkan beban biaya pasien. Ya, kemudian ya kendaraan kalau kita sudah praktik mandiri tidak apa sudah menjalin kerjasama dengan tetangga yang punya kendaraan yang bisa dipinjam atau bisa digunakan sewaktu-waktu. Tidak harus kita punya dulu, ya, karena kita memberdayakan masyarakat untuk peduli pada lingkungannya. Ya, yang punya kendaraan maka bisa dijadikan sebagai ambulan darurat. Ya. Yang penting semuanya harus kerjasama. Karena di tempat saya juga seperti itu. Saya dulu juga ketika praktek juga begitu. Kalau mobilnya sedan mau menuju pasien nggak bisa, maka kita tetangga kita, ya sebelum saya kan begitu saya siap praktek saya sudah komunikasi. Mas siap-siap, nah kalau dirujukan minta tolong ya iya. Tidak harus mobil yang bagus, pick up pun bisa, yang penting pasien bisa ya bisa posisi tiduran ya. Oke, sebagai tambahan untuk kondom kateter ya, saya kira semuanya masih fresh ya, cuma apa nanti kemasukan saya bagaimana saya evaluasi di lagi ya. Ini lama-lama bocor berarti kurang Ibu, berarti ini yang buat kondom kateternya kita pakai yang baru ya Ibu, NaCl-nya. NaCl, iya saya NaCl. Ya, Kirain boleh dari yang detosa atau yang lain, karena NaCl kan garam. Kalau kita ada bocor seperti ini tidak berisiko infeksi tapi malah bisa membersihkan darah yang ada luka dan ini kan baru aja kita ya namanya keluarnya plasenta kan ada pelepasan selaput ketuban ya, selaput plasenta ya. Jadi jenjing endometrium di situ itu mengalami regresi sehingga kalau ada NaCl dia malah bisa mengobati untuk bisa mempercepat membersihkan pada jaringan jenjing dinding yang ada di uterusnya. Tapi kalau detosa karena dia gula ya beresiko bakteri akan senang bertahan karena kan manis.
Ya, sehingga yang mutlak harusnya ada NaCl. Jika ada NaCl bisa menggunakan RL. Misalkan tidak ada NaCl. Karena memang yang kita sediakan di 8 tablet minimal infus adalah RL. Ya, tapi untuk pemasangannya ini sendiri harus menggunakan yang aman adalah menggunakan pikiran sama tuh lagi. Tembuan nanti. Itu di ini dulu udah. Tapi ini bocor ya? Nanti dilepas. Ya, dikecilin. Udah. Udah. Di saluran yang mau kondomnya. Nggak bisa keluar kena kalau Ini bocor berarti kalau bocor ini bocor, agak bocor. Tapi selama tidak ngembes banyak ya nggak masalah, nggak kemudian dikeluarkan. Makanya saya tadi bilang mengikatnya itu ya di bagian yang tidak mengganggu. Ibu kalau pakai selang apa kateternya itu masukin cairannya kayak mana ibu? Ini bocor kalau kencang ini katanya. Gimana? Kalau masuk cairannya misalnya bukan lewat selang infus tapi lewat selang kateter itu masukin cairannya kayak spet atau mengeluarkannya nanti. masukin cairannya ibu. Misalnya nggak pakai selang infus tapi pakainya yang selang Langsung kateter. kateter gini, langsung kateter. Kateter dihubungkan dengan selang infus. Nanti melepaskannya kalau sudah waktunya melepaskan ini dibuka. Oh. Ya, kemudian mengeluarkannya dari sini. Berarti digabungin sama disambung sama selang infus. Oh. Kalau saya lebih praktis menggunakan Selang infus. iya daripada menggunakan selang. Ini karena nanti melepasnya ini ada harus ini dilepaskan, dibuka, pasnya dibalik. Oh. Ini dilepaskan. Iya. Ya. Jadi handuknya dia dibalik. Lalu dibalik. Oh. Bukanya ini lewat sini. Oh. Ya. Ini langsung tutup ya. bisa pas kali. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin diklarifikasi? Berarti besok polanya kalau di evalnya sudah mana ya dari awal masuk ke 3 tadi? Berarti ulang KBI dulu. Kalau pakai Apa semua selang jelas begitu kateter. tapi kayaknya kok nanti tambah lama banget ya. Iya. Ya, Kalau oke. pakai selang kateter. Sekarang besok evalnya kita dipersiapkan kondom-kondomnya saja langsung, tapi disampaikan bahwa disiapkan ini masih tetap dalam KBE. Oh iya. Berarti langsung ya. kalau tidak ada asisten, makanya tapi tetap KPI yang siapkan itu adalah Asisten. Siap. Kalau kondom kalau menggunakan kondom kateter kita tidak menggunakan selang infus, tapi menggunakan kateter. Jadi menggunakan selang infus dengan kondom kateter. Lalu untuk memasukkan cairan